A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Lemes amat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya mau pantun boleh nggak? Boleh. Kalau saya pantun dibantu ya, bilang cakep ya. Oke. Yuk. Haji Markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa kita kembali silaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan istimewa sekali, kali ini kami ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di hadapan saya hadir mahasiswa dan mahasiswi ini dari fakultas apa? Agama Islam, luar biasa. Dan ini merupakan kebahagiaan bagi kita sendiri ya, karena setiap akhir pekan, Ahad ataupun hari Sabtu, kita keliling mengunjungi baik itu masjid, ya, lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa juga dalam membuka acara ini, kami juga akan memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir dan selalu meluangkan waktunya ini untuk bisa hadir di Cahaya Hati Indonesia. Tapi ada satu guru ini yang susah banget jadwalnya, padat banget jadwalnya, dan saya akrab kalau lihat beliau ini di YouTube. Kalau ngomong santun banget sampai ibu-ibu pada aduh ngenyes-ngenyes ngelihatnya. Ini guru kita yang hadir pertama ini A.A. Hilman atau Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kumaha damang? Alhamdulillah damang saya. Dan hari ini senang karena kita syuting berada di Bogor dan Ahilman pun juga tinggal di Bogor. Iya. Jadi Masya Allah ini kebahagiaan tersendiri untuk saya Mas. Luar biasa, Alhamdulillah. Hari ini ada A.A. Ada yang orang Bandung? Apa orang Jawa Barat? Ayah di sini? Ya. Jawa Barat semuanya orang? Aduh, ada yang orang Padang nggak? Ada orang Padang. Ada yang sama mas saya nggak ada ya di sini? Ada ya? Orang Uda, saya panggilnya Uda. Kalau ini A.A. ya. A.A. Uda ya. Panggil saya apa? Uda. Ini panggilnya? A.A. A.A. ini juga selain Ustadz juga dosen juga ya. Beliau ini sudah doktor ya. Sudah doktor, doktornya itu di Malaysia, terus juga ngajar di mana? Taskia dan juga Gunadarma ya, Masya Allah. Baik, di setelah Ustadz Hilman hadir kawan saya sahabatnya Ustadz Ridho Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin saya diomelin. Waktu itu saya syuting di Masjid An-Nabawi di daerah Cipondo Tangerang. Cipondo Tangerang. Katanya ini udah deket tempat pesantren saya. Kok nggak mampir-mampir katanya gitu. Belum dapat hidayah jangan. Iya Allah ya salah. Insya Allah nanti mampir ya Ustadz ya. Syukur Ustadz. Siap. Alhamdulillah. Dan di samping beliau hadir dosen saya di Perguruan Tinggi Ilmu Quran PT IKI. Beliau juga aktif di BNPT. Ini beliau adalah Ustadz Muhammad Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Apa kabar baji-baji? Baji-baji. Baji-baji, orang Makassar nih ya, rame ya nih guru-guru kita ya. Baik, kita langsung saja lihat VT kita ya, dan kita lihat tanggapan dari guru-guru kita mengenai tayangan berikut ini. FS, bocah berusia 11 tahun dilaporkan hilang pihak keluarga sejak Minggu sore. Dua pelaku ternyata masih di bawah umur. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Polisi memastikan pelaku belum sempat memanggil salah satu organ tubuh korban lantaran panik melihat korban meninggal dunia. Akhirnya korban langsung diikat tangannya menggunakan tali lalu dibungkus plastik untuk selanjutnya dibuang. Sementara itu isak tangis keluarga pecah saat jasad korban yang baru berusia 11 tahun tiba di rumah duka. Usai divisum di ruang Dokpol Bidokes Forensik Polda Sulsel, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimandikan lalu dimakamkan. Keluarga pun berharap agar kedua pelaku dikenakan hukuman setimpal dengan perbuatannya.
Kini, kedua pelaku yang masih pelajar terancam pasal tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Usia pelaku yang masih di bawah umur menjadi pertimbangan hukuman akan dikurangi setengahnya. Ya, tayangan yang kita saksikan tadi ini jadi perhatian bagi kita semua ya. Sudah viral beritanya, katanya mereka ini adalah anak-anak usia 17 dan 14 pelakunya dan korbannya usia 11 tahun. Mereka tergiur dengan ajakan di dark web yang mengatakan ada penawaran untuk membeli organ tubuh manusia dengan harga tinggi. Tergoda akhirnya melakukan pembunuhan terhadap kawannya usia 11 tahun. Nah, kita simak tanggapan dari guru-guru kita mengenai peristiwa ini. Silakan Ustadz Hilman, fadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Udah David, para guru yang kami hormati dan teman-teman sekalian, serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dicintai Allah. Dari berita yang tadi sama-sama kita simak, ada perasaan miris di hati kita dengan keadaan yang terjadi. Agama Islam itu adalah agama yang damai mendamaikan. Agama Islam itu adalah agama yang sejuk menyejukkan. Maka mohon maaf, tidak ditolerir sedikit pun satu perkara yang mengantarkan seseorang itu mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Menyakiti orang lain saja itu tidak boleh. Apalagi membunuh orang yang lain. Di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita yang artinya barang siapa yang membunuh satu orang manusia, maka seolah-olah seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan satu manusia, maka dia pun juga seolah-olah menjaga kehidupan seluruh manusia. Maka di dalam maqasidus syariah ya, tujuan beragama kita ada salah satunya hifdun nafs. Bagaimana kita harus menjaga diri. Bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga harus menjaga siapa? Orang lain. Maka ini jadi satu yang harus kita waspadai. Harus menjadi satu yang kita perhatikan. Jangan sampai kita mengorbankan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul apa betul? Betul. Karena tidak sedikit ada orang karena sudah hawa nafsunya dibelenggu dengan keinginan, ujungnya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa yang tadi ini menjadi gambaran sekaligus pelajaran untuk kita agar berhati-hati dalam memelihara kehidupan ini, termasuk memelihara kehidupan orang lain. Maka mulai hari ini terutama teman-teman kami, teman-teman mahasiswa, belajar melembutkan hati. Jangan mudah tersulut emosi ya. Jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mohon maaf segala sesuatu yang tidak baik pasti tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Allah. Dan peristiwa yang tadi ketika ada anak-anak yang membunuh orang lain karena demi mohon maaf ingin dapat uang, ingin dapat sesuatu, ujungnya mengantarkan dia kepada perbuatan dosa. Dan membunuh orang lain itu termasuk dosa yang sangat besar. Menyakiti saja tidak boleh. Menyinggung saja tidak boleh. Apalagi membunuh atau mengambil nyawa seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Hilman atas ilmunya dan diingatkan lagi kita bahwa membunuh satu orang manusia sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya Allah. Baik, selanjutnya silakan Ustaz Ridho, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ma ba'da. Terbalik, udah David dan juga para asatidz yang lain dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi WIKA serta seluruh pemirsa yang ada di rumah. Di sini tentunya kita miris sekali bagaimana ketika melihat video tersebut dinarasikan bahwa anak itu
rela membunuh orang lain karena tergiur hasil penjualan ginjal dengan harga yang tinggi. Allah. Itu pertanyaan saya Bang Uda David. Iya. Duitnya buat apa dia pengen? Jangan-jangan dia buat beli lato-lato nih. Ya, karena mungkin lato-latonya udah banyak yang pecah ya kan. Terus nggak punya duit, minta sama orang tuanya udah kasih duit mulu. Nah, di sini saya teringat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dan biang keladi dari segala tindak kriminal dan juga kesalahan. Nah, oleh karena itu tentunya yang harus kita galakkan lagi adalah bagaimana edukasi terhadap anak-anak dari sejak mereka balita, dan terus edukasi tersebut nggak akan pernah berhenti. Karena konsep kita sebagai seorang pelajar juga kan nggak pernah ada liburnya terhadap yang namanya mengaji, terhadap yang namanya belajar. Kemudian juga di sini kami ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh satu jiwa yang dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, kecuali jika memang ada pembenaran secara syariat. Nah, terkait masalah organ tubuh yang ingin dijual oleh si anak tersebut dan lain-lain, mungkin di sini memang ada beberapa hukum fikih ya yang perlu juga mungkin untuk kita singgung sebagai satu edukasi terhadap masyarakat muslim. Terlebih tadi saya senang sekali mendengar kutipan dari Ustadz Hilman tentang maqasidus syariah, yang mana di antara maqasidus syariah itu adalah hifdun nafas. Di samping kita menjaga jiwa orang lain dengan kita tidak membunuhnya, juga kita bisa menjaga jiwa orang lain dengan membantunya untuk selamat ketika mereka dalam keadaan sulit. Nah, oleh karena itu disinilah muncul pembahasan di kalangan para ulama fikih apa yang disebut dengan donor organ tubuh. Sebetulnya ada dua hal di sini yang berbeda. Ada donor organ tubuh, ada jual beli organ tubuh. Nah, kalau yang donor boleh. Kalau donor itu diperbolehkan, tapi dengan syarat. Iya. Ya, yang mana syaratnya adalah si pendonor tidak mendapatkan bahaya atau madorot dari apa yang ia donorkan. Oke. Misal dia mau donor darah, ya. Kalau dia punya penderita darah rendah atau kurang darah, ya jangan dia donorin. Ya. Nanti justru malah dia dapat bahaya, ya kan? Ya. Sehingga kalau dia mau donor salah satu anggota tubuhnya, dipastikan bahwa dia tidak mendapatkan bahaya atau madorot dari apa yang dia lakukan. Dan ini diperbolehkan dalam hukum syariat dengan tujuan tadi untuk membantu. Ya. Tapi kalau masalah jual beli, nah ini tentunya para ulama fikih fi ma'lam yang kami ketahui semua sepakat untuk mengharamkan jual beli anggota tubuh. Kenapa? Karena di antara syarat jual beli itu si penjual ini harus menjual sesuatu yang milik dia. Sedangkan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Memang sih semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, tapi ini bukan kepemilikan kita yang yang bisa kita perjualbelikan. Sehingga kesimpulannya untuk donor diperbolehkan dengan syarat tadi, tapi untuk jual beli itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apalagi mau ngejual organ tubuh buat main lato-lato tadi ya. Gitu ya. Ini bahaya kali. Atau buat paket internet main game. Buat main game online ya. Astagfirullahaladzim. Ya memang ini satu dapat ilmu kita ya, bahwa jual beli ini dalam beberapa ulama itu tidak membolehkan ya atau mengharamkan. Tapi kalau mendonorkan selama tidak merugikan kita boleh gitu. Terima kasih banyak Ustadz. Nah selanjutnya ini guru kita Ustadz Muhammad Suaib, silakan Ustadz. Kenapa kok bisa anak-anak kecil ini tergiur dan bisa masuk ke dark web gitu loh. Ini masih 17 sampai 14 tahun, usia 14 sampai 17 masih ya nanggung usianya gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertemu di sini. Mungkin saya mengambil dari sudut pandang lain tentang apa yang kita tadi saksikan di TV tadi itu. Mungkin saya melihat dari fenomena media. Ya. Media saat ini merupakan salah satu yang paling
yang dominan Iya. digunakan oleh setiap orang. Ya. Dark web ini sebenarnya sudah lama Oh, dan itu dulu banyak digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk melakukan propaganda-propaganda di media sosial dalam rangka merekrut dan menjual atau mengajarin orang untuk menjadi radikal dan teroris. Nah, sebenarnya ini adalah masalah lama. Jadi apa yang terjadi atau apa yang kita saksikan di video tadi itu sebenarnya adalah iris dan tidak jauh beda dengan apa yang terjadi dalam dunia kekerasan seperti teroris, narkotika dan lain-lain sebagainya. ya. Nah, karena itu di Indonesia ini umumnya yang menggunakan media itu adalah anak-anak yang berumur 11 sampai 19 tahun. Mereka umumnya yang mendominasi media sosial. Apakah itu YouTube, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Mereka inilah yang paling banyak mendominasi di media. Oleh karena itu mereka inilah yang sangat rentan terhadap paham-paham apakah itu kekerasan, narkotik, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Ya. Karena itu tidak mengherankan jika ada anak-anak yang berumur 17 tahun sudah bisa melakukan hal-hal yang di luar kewajaran atau hal-hal yang di luar kemanusiaan. Iya, iya. Nah, karena itu satu hal yang paling penting kita sadari adalah literasi media. Literasi media ini perlu sekali. Kenapa? Karena kalau tidak ada literasi media, itu bisa menggiring semua pemirsa atau netizen bisa saja umumnya ke arah yang negatif. Karena media ini kan alat, bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, bisa digunakan sesuatu yang Buruk. negatif. Ya, Ya, kalau kita bermain internet dengan tujuan untuk sesuatu yang negatif, hasilnya akan negatif. Ya. Tapi kalau kita gunakan untuk sesuatu yang positif, mencari ilmu dan lain-lain sebagainya, juga sesuatu yang positif kita akan dapatkan. Nah, karena itu misalkan saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini, apakah itu Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama, sekarang ini mulai bergerak untuk menggalakkan apa yang kita sebut dengan literasi media, Ya. mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, Ya. dengan harapan bahwa generasi-generasi muda yang ada sekarang ini dapat memanfaatkan media itu secara positif. Ya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh yang kita saksikan di video ini. Ini tentu sesuatu yang sangat menyedihkan karena generasi-generasi muda adalah harapan bangsa ke depan. Jadi karena itu harus mendapat perhatian yang cukup tinggi dan saya menghimbau kepada semua adik-adik ini agar pandai-pandai di Baik. dalam menggunakan media, pandai-pandai di dalam memilih informasi dan pandai-pandai masuk ke dalam grup-grup yang bisa menggiring Anda masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu Pak, terima kasih alhamdulillah. dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak dosen. Nah, beliau ini udah mencerahkan kepada kita semua. Beliau ini selain pengajar di PT IKI juga beliau juga aktif di BNPT ya, penanggulangan teroris. Nah, baik pemirsa, tadi adalah tanggapan dari para guru-guru kita mengenai sesuatu yang baru saja viral tentang seorang anak yang membunuh kawannya karena tergiur untuk menjual ginjal kawannya. Karena sudah dibunuh pun anak ini bingung gimana, mereka nggak tahu ginjal itu ada di posisi mana. Akhirnya meninggal dan ya dalam keadaan sia-sia. Allah. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Baik, setelah ini kita akan mengaji bersama dengan guru-guru kita pemirsa. Dan ayo yang punya Al-Quran dibawa Al-Qurannya ya, yang di rumah siapkan Al-Qurannya. Kita akan mengkaji tafsir bersama dengan Ustadz Hilman dalam surah Ar-Rum nanti ayat 30. Jadi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.